Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat dan juga semangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran masih pada bab zakat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada bab zakat, yakni kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang yang dinamakan apa itu zakat dan juga zakat fitrah. Ya, zakat itu terbagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan juga zakat mal atau zakat harta. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yakni tentang zakat mal atau zakat harta. Ya, zakat mal adalah zakat yang berupa harta benda yang kita miliki dan sudah sampai pada batas perhitungan wajib dibayarkannya zakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surat Ar-Rum ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Yang artinya, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ya, bagi siapa saja yang mengeluarkan zakat dari harta-harta yang mereka miliki, berarti mereka tengah melipat gandakan pahala mereka. Perlu anak-anakku semua tahu bahwasanya zakat mal atau zakat harta ini hukumnya adalah wajib. Jadi nanti ketika kita sudah memiliki harta dan harta itu sudah mencapai ketentuan untuk dikeluarkannya zakat, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, berikut akan Bu Guru bacakan syarat-syarat harta sudah dikategorikan wajib untuk dikeluarkannya zakat. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Ya, kalau kita orang Islam, kita harus mengeluarkan zakat. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Ya, contohnya seperti Bu Guru sudah balik dan juga sudah berakal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut adalah milik pribadi sendiri, bukan milik orang lain. Jadi kalau nanti ketika kalian sudah besar, sudah dewasa, memiliki banyak harta dan itu harta kalian sendiri, maka kalian harus mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat adalah harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu atau kalau di dalam Islam dikatakan atau disebut dengan nisab. Dan harta tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun penuh atau disebut dengan haul. Ya, jadi anak-anak nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian memiliki harta yang cukup sesuai dengan ketentuan dikeluarkannya zakat, dan itu sudah kalian miliki selama 1 tahun, minimal 1 tahun penuh, maka kalian wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang terakhir adalah syarat yang kelima, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis yang wajib untuk dizakati. Karena ada beberapa harta yang memang jenisnya tidak wajib untuk dizakati, meskipun kepemilikannya banyak. Nah, ini adalah jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati. Yang pertama adalah perhiasan emas dan juga perak yang disimpan. Untuk nisab atau ukuran dari emas dan juga emas yang wajib dizakati adalah seberat 85 gram. Jadi ketika nanti kalian memiliki emas seberat 85 gram selama 1 tahun penuh, maka kalian wajib mengeluarkan zakat. Itu untuk emas. Sedangkan untuk perak,
zakatnya adalah 624 gram. Nah, zakatnya seberapa? Berapa yang harus kalian keluarkan untuk menzakati harta tersebut? Yakni adalah 2,5% dari harta yang kalian miliki. Contohnya, misalkan Bu Guru memiliki 85 gram emas selama 1 tahun lebih. Nah, karena Bu Guru sudah memiliki emas itu selama lebih dari 1 tahun dan jumlahnya memang 85 gram, itu termasuk sudah ke dalam ketentuan wajib zakat, maka Bu Guru harus mengeluarkan 2,5% dari 85 gram tersebut. Menghitungnya adalah 2,5 dikali 85 gram dibagi 100. Itu adalah yang wajib kalian keluarkan untuk zakat. Paham ya untuk perhitungannya? Bu Guru ulangi lagi. Contoh, Bu Guru memiliki emas seberat 85 gram dan Bu Guru sudah memiliki emas tersebut lebih dari 1 tahun. Maka Bu Guru wajib mengeluarkan zakat sebanyak, perhitungannya seperti ini, 2,5 dikali 85 gram per 100 atau dibagi 100. 2,5 dari mana? 2,5 adalah dari ukuran yang harus dikeluarkan untuk zakat, 2,5% dari harta atau jenis barang yang kita miliki. Itu khusus untuk emas dan juga perak. Kemudian ada lagi jenis yang kedua, yakni adalah uang simpanan yang sudah mencapai 1 tahun. Nah, uang simpanan ini juga dinilaikan sama dengan seharga 85 gram emas. Misal, sekarang harga emas adalah 1 juta, 1 gramnya. Berarti untuk 85 gram dikali 1 juta adalah 85 juta. Apabila kalian memiliki uang 85 juta dan kalian sudah memiliki selama 1 tahun penuh, maka kalian wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya sama, yakni adalah 2,5%. Kemudian yang ketiga adalah harta yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nisabnya masih sama atau ukuran minimalnya sama, yakni 85 gram emas. Nah, zakat yang kalian keluarkan juga adalah 2,5% dari harta perolehan. Kemudian yang keempat adalah hasil pertanian. Hasil pertanian ini misalnya adalah padi, palawija, dan juga sebagainya. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila sawah kalian dialiri dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya sebanyak 10%. Akan tetapi, jika sawah kalian atau ladang kalian itu dialiri dengan air yang memang dengan air irigasi atau kalian memerlukan biaya untuk itu, maka kadar zakatnya adalah 5%. Dan nisabnya atau ketentuan minimal kalau kalian harus mengeluarkan zakat itu seberapa dulu gitu, adalah 652,8 kg. Kalau kalian memiliki hasil pertanian atau hasil panen sebanyak 652,8 kg, maka kalian baru wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalkan hasil panen kalian ternyata kurang dari itu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Paham ya tadi untuk yang pertanian? Apabila air sawah kalian berasal dari air irigasi, maka 5%. Akan tetapi kalau air yang digunakan untuk mengaliri sawah kalian adalah dari air hujan ataupun air sungai, maka zakatnya adalah 10%. Kemudian jenis yang kelima adalah binatang ternak. Contohnya kambing, sapi, kerbau. Lah, ayam gimana Bu? Ayam tidak termasuk. Nah, untuk nisab kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 40 ekor.
Jadi apabila misal Mbak Karin ini punya kambing sebanyak 41 ekor dan itu sudah dimiliki selama 1 tahun penuh, maka Mbak Karin wajib mengeluarkan zakat. Kemudian zakatnya seberapa? Zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian untuk sapi ini nisabnya berbeda dengan kambing. Sapi dan juga kerbau itu sama, yakni 30 ekor. Jadi kalau misalkan Mas Fadil sudah mempunyai sapi atau juga kerbau sebanyak 30 ekor dan itu sudah dimiliki selama 1 tahun, maka Mas Fadil wajib mengeluarkan zakat yakni 1 ekor sapi atau kerbau. Dan yang terakhir adalah barang temuan atau rikas. Barang temuan atau rikas ini contohnya bisa perhiasan atau mungkin intan, permata, atau guci yang memang memiliki nilai yang tinggi, maka zakatnya adalah 20%. Dan untuk harta rikas ini biasanya adalah harta-harta yang ditemukan setelah zaman peperangan. Ini tidak memerlukan nisab dan juga tidak perlu haul atau tidak perlu dimiliki selama 1 tahun penuh. Mungkin itu saja yang dapat Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.